Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Sekarang kita bertemu lagi di pembelajaran PKN. Mungkin sebelum ke pembelajaran silakan kalian untuk berdoa dulu supaya dimudahkan, dilancarkan, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam mencari ilmu atau thalabul ilmi. Kemudian setelah berdoa jangan lupa kalian ngabsen, dan dalam ngabsen jangan ditulis, cukup waalaikumsalam saja, yaitu bentuk jawaban dari ibu, tapi kalian harus nulis nama serta kelasnya yang jelas biar ibu tidak pusing absennya gitu. Oke, kita mulai saja ke pembelajaran. Masih materi di bab 1, yaitu sila-sila yang terkandung dalam Pancasila, dimana di sini Pancasila ada 5 ya, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, minggu yang lalu ibu sudah membahas makna dari tiap silanya. Nah, di sini ada nilai dasar dalam sila pertama. Yang pertama, keyakinan, contoh sikapnya ya, keyakinan bangsa kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian contoh kedua, taat menjalankan ajaran agama, mengakui dan memberi kebebasan beragama, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Misalkan nih, kamu harus pindah ke agama saya, tidak seperti itu. Kemudian saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Kemudian sila kedua, contoh sikapnya, misalnya di sini yang pertama ada kesadaran berperilaku sesuai nilai moral dan hati nurani, pengakuan, penghormatan terhadap hak asasi, saling mencintai atas dasar kemanusiaan, saling mewujudkan kehidupan yang berkeadilan dan keberadaban, kemudian memunculkan sikap tenggang rasa dalam hubungan sosial. Nah, itu salah satu contoh dari sila kedua. Kemudian sekarang contoh dari sila ketiga, menghormati perbedaan dalam masyarakat. Itu sudah jelas karena kita hidup bermasyarakat, jadi otomatis berbeda-beda pemikiran, agama, pendapat, juga ideologi. Nah, di sini perbedaan itu jangan dijadikan sebagai pemicu timbulnya masalah, tetapi jadikan perbedaan itu sebagai keanekaragaman untuk menumbuhkan ilmu-ilmu baru dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, menjalin kerjasama atau gotong royong. Nah, salah satu pekerjaan di sini akan cepat selesai tak kala kita melakukan sebuah kerjasama. Tentunya di sini kerjasama yang solid didasari dengan kebaikan atau hal-hal yang positif yang satu sama lain untuk saling mengingatkan tak kala ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan aturan. Kemudian yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam itu tinggal dibaca saja, dipahami baik-baik. Kemudian contoh poin dari sila keempat. Di situ ada 5 contoh. Yang pertama, rakyat Indonesia memegang kedaulatan, kemudian demokrasi dalam politik sosial, musyawarah untuk mufakat, menghormati keputusan bersama, melaksanakan keputusan bersama. Nah, di sini tak kala kita mengadakan suatu musyawarah, otomatis harus mencapai kesepakatan atau mufakat yang disebut dengan konsensus, yaitu kesepakatan dalam musyawarah. Ingat, kesepakatan dalam musyawarah itu disebut dengan konsensus, bukan sensus. Kalau sensus itu adalah pendataan. Kemudian menghormati keputusan, di mana keputusan sudah diambil, sudah disepakati bersama. Nah, kita hormati keputusan tersebut. Kemudian setelah keputusan itu diambil, melaksanakan keputusan dari yang sudah diambil. Kemudian yang kelima, di sini ada beberapa contoh sikap yang mencerminkan sila kelima. 1. Keadilan mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya.
adil terhadap sesama. Tapi ingat, adil di sini itu bukan sama rata. Jangan salah mengartikan. Contoh, misalkan kalian punya kakak, kalian punya adik, otomatis misalkan di sini uang jajannya itu tidak mungkin sama, tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan kalian punya adik, uang jajan kalian 2.000, disamakan. Uang jajannya misalkan 2.000 atau uang sakunya 2.000. Itu tidak sesuai, itu tidak dikatakan adil. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Contoh yang kedua, kalian sebagai siswa mendapatkan nilai dari guru, dan nilai tersebut itu tidak mungkin sama, tapi disesuaikan dengan kemampuan berpikir, kemampuan bersikap, kemampuan berkomunikasi dengan teman-temannya seperti apa dan bagaimana. Nah, di sini tidak mungkin nilainya sama. Jadi adil di sini bukan sama, tetapi menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan, menyesuaikan sesuai dengan kepentingan dan kemampuan. Nah, itu yang dikatakan adil yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi intinya di sini harus balance. Kalian sebagai anak jangan terlalu banyak menuntut sama orang tua, sementara kalian sebagai anak tidak melaksanakan kewajibannya. Jadi harus seimbang. Jangan minta terus sama orang tua, sementara pekerjaan orang tua tidak dibantu. Kewajiban kalian sebagai anak tidak dilaksanakan. Jadi itu tidak seimbang. Kemudian yang selanjutnya, di sini ada kerjasama untuk mendapatkan keadilan, dermawan, hemat, sederhana, dan bekerja keras. Dermawan di sini memiliki hati nurani untuk memberi, membantu sama orang lain tanpa pamrih. Hemat, jelas di sini tidak menghambur-hamburkan uang, tidak menghambur-hamburkan waktu. Jadi kita memanage sedemikian rupa, baik itu waktu ataupun uang. Bekerja keras, tidak bermalas-malasan. Menghargai hasil karya orang lain, itu sudah jelas. Orang lain punya ideologi, punya pendapat, punya karya yang harus kita hargai. Sekalipun mungkin itu hasil karyanya kurang bagus, tetapi di sini kita tidak boleh berkata itu jelek, itu jangan, ya. Itu tidak boleh. Tetapi bagaimana caranya kita menghargai hasil karya orang lain. Kemudian yang selanjutnya, di sini ada penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, ada pembagian kekuasaan. Ibu hanya mengulas sedikit saja karena ini sudah dibahas di pertemuan yang lalu. Menurut John Locke, pembagian kekuasaan itu dibagi 3, ada legislatif, eksekutif, dan federatif. Kalau legislatif itu membuat undang-undang, eksekutif itu melaksanakan, federatif itu ada hubungannya dengan negara lain. Kemudian menurut Montesquieu sama dibagi 3, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif dan eksekutif artinya sama seperti yang disampaikan oleh John Locke tadi. Sementara yudikatif itu adalah yang mengawasi jalannya undang-undang seperti lembaga MA, MK, KY atau Komisi Yudisial. Gitu ya. Kemudian ada pembagian kekuasaan dalam pemerintahan secara horizontal dan vertikal. Itu juga sudah dibahas di waktu pertemuan yang lalu. Jadi tinggal dibuka-buka lagi, dibaca-baca lagi. Nah, di sini kekuasaan vertikal dan horizontal perbedaannya apa? Kalau vertikal itu kita harus tahu dulu artinya vertikal itu apa. Mendatar itu vertikal. Kalau horizontal itu dari atas ke bawah. Nah, di sini tinggal disimak baik-baik perbedaannya apa sama kalian, tinggal dibaca. Kemudian aktualisasi nilai Pancasila dalam pemerintahan atau dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bagaimana aktualisasinya? Di sini yang pertama ada nilai Pancasila sebagai etika dalam kehidupan bernegara. Tidak hanya bernegara saja, itu yang sifatnya luas. Dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan bersosialisasi di lingkungannya, di keluarganya juga, itu menjadi poin utama dan peran penting dalam bergaul.
Kemudian penerapan nilai Pancasila dalam pasal UUD 1945. Udah jelas di sini ada hubungannya, ada keterkaitannya karena segala sumber hukum itu semuanya bersumber dari yang namanya Pancasila. Kemudian penerapan nilai Pancasila dalam kebijakan negara. Suatu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah atau negara itu sudah jelas harus memiliki unsur-unsur Pancasila. Kenapa dikatakan demikian? Karena Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum. Kemudian yang selanjutnya di sini ada yang dinamakan etika. Apa itu etika? Etika merupakan cabang falsafah dan ilmu kemanusiaan yang membahas sistem pemikiran mendasar tentang ajaran moral. Mungkin kita sering mendengar, si Anu mah tidak bermoral, si A mah moralnya jelek, si B moralnya bagus. Jadi moral itu apa? Perilaku yang kita perlihatkan, yang kita tampilkan sehari-hari, dan itu didasari dengan etika. Sejauh mana orang tersebut memiliki attitude atau etika. Kalau etikanya baik, attitude-nya bagus, nah maka di situ nilai moral pun akan positif. Etika sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah beretika tidak akan terjerumus dalam praktek korupsi. Jadi di sini artinya kalau seseorang memiliki moral etika yang baik didasarkan dari hati nurani, dia takut minimal dengan Tuhannya, pasti dia akan membatasi dirinya dalam berperilaku, dalam bersikap, dengan godaan-godaan yang bisa menggiurkan atau menjerumuskan orang tersebut ke hal yang negatif. Dia akan ingat, oh iya ada Tuhan yang memantau saya, ada Tuhan yang selalu melihat saya, gitu. Seperti itu ya, minimal kita takut dengan Tuhan lah untuk sebagai pemegang bahwa kita itu selalu dilihat gerak-gerik kita, perilaku kita, supaya tidak terjerumus ke hal yang negatif. Kemudian yang selanjutnya di sini ada penerapan nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi harus senantiasa diterapkan dalam kehidupan. Itu sudah jelas ya. Nah, itu pemaparan materi yang Ibu sampaikan sekarang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sedikit, pelan, tapi pasti. Nggak usah banyak-banyak. Kita sedikit-sedikit saja. Nah, di sini ada evaluasi yang mesti kalian jawab, yang mesti kalian isi menurut pendapat sendiri. Silahkan kalian tulis jawabannya saja di buku, kemudian difotokan, dikirim via WA Japri ke Ibu. Ibu kasih waktu 2 hari saja ya untuk pengerjaannya supaya tidak terlalu lama juga gitu. Dan Ibu sarankan kalau kalian menemukan hal-hal yang sifatnya susah dalam mempelajari materi ini, atau misalkan membuka file ini, silahkan gimana caranya diatur-atur, apakah misalkan gabung dengan teman-temannya yang dekat untuk mengerjakannya, untuk diskusi, kerja kelompok gitu. Jadi jangan kalau kita sudah menemukan kesulitan di satu titik, udah sampai di situ, tidak ada usaha lagi. Jangan. Kita sebagai manusia diberi akal, diberi pikiran, maka gunakan akal dan pikiran tersebut untuk mempermudah urusan kita, untuk melancarkan tugas-tugas kita. Nah, demikian anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat semua. Tetap semangat, kita berdoa semoga secepatnya kita bisa tatap muka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.